dengar ya, atau di buku-buku belum ada ya. Jadi saya akan kombinasikan. Oke. Mungkin penjelasan dari kondisi makroekonomi itu apa saja, mungkin ya kondisi berita yang terjadi di hari ini apa, kemudian yang mempengaruhi di ke depan bagaimana, tergantung kita juga time frame trading kita. Trading kita misalkan tradingnya harian ya, atau mungkin malah copet, scalper dan sebagainya, mungkin kita lihat yang akan berdampak langsung hari ini. Ya misalkan kita trading saham komoditi, kita harus tahu harga komoditi yang kita tradingkan sahamnya apa ya, misalkan batu bara atau mungkin perkebunan itu misalkan CPO ya, atau mungkin harga minyak, atau mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan kurs ya, mata uang ya, mungkin ada juga yang berhubungan dengan berita tentang apa BI rate dan sebagainya. Itu kondisi makro ya. Nah, watchlist saham pilihan ini mungkin tiap orang bisa beda. Ya, kita membuat watchlist itu kayak semacam teman-teman kalau ke restoran itu kan ada menu ya, makanan itu kan. Nggak mungkin restoran itu akan menulis semua yang dia bisa masak ya. Nah, dia kan akan menulis menunya, mungkin hanya ada 3 atau mungkin hanya 10 ya. Walaupun dia bisa memasak, dia punya resep semua masakan dia bisa ya. Nah, itulah yang kita perlu bikin watchlist seperti itu. Karena dengan kita mengenal saham-saham yang akan kita beli ini, kemudian juga di sektor tertentu itu kita sudah punya pilihan sahamnya ini, tentunya akan lebih matang ya istilahnya gitu ya. Kalau restoran ya tadi kita sudah sering masak, itu tentunya lebih enak ya. Dan lagi mungkin kalau kita mau menyediakan semua masakan, bahannya kita juga nggak ready ya. Kalau trading itu langsung ya pilihnya saham ini, misalkan ini harga CPO naik, nah saya tahu saham perkebunan yang berdampak langsung biasanya yang cepat ini, yang fundamentalnya lebih bagus ya. Jadi watchlist saham ini ada unsur-unsur lain yang nggak hanya cuma teknikal ya. Mungkin kalau unsur teknikalnya, mungkin teknikal apa yang cocok diterapkan di saham tertentu ini, itu bisa juga. Tapi juga mempertimbangkan faktor, misalkan faktor fundamentalnya. Ya, karena di satu sektor itu ada yang bagus, ada yang enggak. Ya, enggak semuanya bertumbuh. Tadi kan Pak Wira juga cerita ya, dari 10 tahun itu ada, walaupun mayoritas ya bertumbuh, tapi ada juga yang enggak bertumbuh. Nah, itu kita pilihin sebelum kita langsung membeli sahamnya, ya, gitu. Jadi ketika ada berita bagus, berita ini atau harga komoditas ini bagus, kita langsung tahu, yang harus saya lihat saham ini, kalau enggak ya ini. Oke, yang ketiga ini nanti langsung aja ya, kita langsung ke materi berikutnya. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Tadi saya sudah sedikit singgung ya, mungkin teman-teman tahu ya tentang support resisten ya, mungkin walaupun nanti saya juga lihat banyak yang baru. Ini nanti juga akan saya jelaskan pelan-pelan. Kemudian ada tren ya, tren ini mungkin juga teman-teman juga bisa banyak baca ya di internet dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sinyal ya. Sinyal ini mungkin yang agak berbeda ya, mungkin dari teman-teman belum pernah mendengar nanti apa yang akan saya ulas ya, karena setahu saya nggak ada di buku ya, walaupun mungkin sekarang ada, saya nggak ngerti juga ya. Oke. Yang pertama support resisten. Ini coba saya bisa lihat ini nggak ya, kalau teman-teman bertanya bisa muncul di sini ya. Saya nggak tahu. Oke. Saya sebenarnya pengen tahu ya teman-teman sudah cukup tahu tentang materi-materi saya yang mungkin gampang ini atau enggak ya. Atau nanti kalau mungkin ada pertanyaan di belakang juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau bisa komen di sini mungkin akan saya jawab ya ketika ada yang nggak tahu ya. Karena kalau lewat Zoom ini agak susahnya, saya nggak ngerti kira-kira yang saya terangkan ini terlalu mudah atau cukup tahu, atau mungkin ada yang nggak paham ya, karena biasa kalau tatap muka tuh lebih ngerti ya, bisa tahu ini kira-kira
pesertanya nggak ngerti atau mungkin pesertanya terlalu ngerti ya. Oke, tapi tetap saya coba terangkan pelan-pelan ya. Support resistance itu adalah kondisi pergerakan harga mendekati, sebentar, ini ada, ada bisa ya, ada yang belum tahu Pak. Oke, nah ini ya, ada yang baru sekali ya ternyata, mungkin kalau memang ada yang banyak yang nggak ngerti, saya akan menjelaskan pelan-pelan dan akan coba saya kasih contoh-contoh yang mungkin bisa lebih dipahami. Jadi teman-teman silahkan ya respon, bertanya atau mungkin apa saja lah ya, karena nanti kalau sudah sampai ke belakang biasanya balik ke depan lagi nanti akan susah ya gitu. Oke, support adalah jadi pergerakan harga itu tiap hari itu naik turun ya, nggak selalu di situ terus ya. Kalau di situ terus malah nggak menarik ya, kita nggak bisa trading ya, mungkin juga ngapain lihat market gitu ya, seperti itu. Tapi pergerakan itu naik turun, di mana yang mempengaruhi banyak sekali ya. Tadi mungkin saya cerita sedikit tentang supply and demand ya, mungkin ada berita-berita news, ada corporate action, ada perubahan fundamental, ada cerita-cerita apa saja itu tiap hari ada di market saham ya. Nah, support itu adalah ketika harga bergerak ya, ada area-area tertentu yang dianggap support itu biasanya ketika saham itu cenderung turun ke sana, itu ada pembalikan arah menjadi naik, itu namanya adalah support ya, seperti itu. Dan resisten adalah titik di mana atau area, saya lebih suka ngomong area atau level gitu ya, jadi karena enggak suatu titik yang pas sekali ya, kadang bisa mungkin lebih sedikit atau kurang sedikit atau mendekati ya, karena perilaku market ini nggak bisa ditentukan secara pasti di suatu titik ya. Tapi memang banyak orang mengatakan titiknya di situ. Tapi kita meresponnya jangan, wah kita mau jual di resisten harus di angka itu. Itu punya kadang nggak. Bisa saja harga itu kena, tapi antrian kita di belakang ya, seperti itu. Ya. Jadi support dan resisten seperti itu ya. Resisten itu di mana yang biasanya naik di suatu titik itu atau di area itu, di level itu dia akan mulai berbalik. Nah, itu support dan resisten. Mungkin kalau saya kasih contoh aja pergerakan support resisten itu, misalkan ada, saya nggak tahu ya, mungkin kalau contoh saya salah ya. Kalau kita ke pasar kita mau beli mangga itu harganya berapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Anggap aja misalkan 20.000 gitu ya. Biasanya harganya 20.000 ya. Tapi kadang memang harganya turun ya ketika ada sesuatu misalkan panen, stoknya banyak, atau mungkin karena sesuatu harganya mungkin agak bisa turun-turun dikit. Misalkan dari yang biasanya 20.000 turun jadi 19 dan 18 ya. Nah, ketika 18 ini nggak pernah turun lagi di bawah 18. Baliknya ke 19.000 lagi, naik ke 20.000. Bahkan naik sampai 21 ke 22. Lah, setelah 22 itu nggak lebih dari 22 lagi. Turun lagi ya. Naik turun di situ ya, naik turun 10% misalkan gitu ya. Nah, angka 18 itu adalah supportnya ya. Angka 22 itu adalah resisten ya, seperti itu. Karena ada itu hukum supply and demand ya. Mungkin teman-teman maunya memang kalau harga mangga itu 10.000 kalau bisa ya, semua maunya gitu. Tapi penjualnya yang nggak mau. Jadi ketika penjualnya tahu harganya sudah sampai di 18.000, dia nggak mau ngeladeni lagi kalau ada yang nawar misalkan 17. Jadi harga 17.000 nggak pernah kesampaian. Ya. Dan kenapa mungkin bisa naik turunnya terbatas seperti itu? Karena mungkin kalau mangga ini sampai harga 22.000, mungkin kita akan, atau para pembeli itu akan melirik ke buah yang lain ya. Mungkin jeruk juga misalkan harganya juga mirip gitu ya. Jeruknya mungkin ya ada yang lebih yang lebih kita lihat lebih seger ya, karena jeruk ini mungkin banyak yang lebih suka. Ketika mangga 22.000, ada jeruk yang harganya di bawah 20.000, kita pilih harga jeruknya. Ini maaf ya kalau
ilustrasi saya salah ya, karena saya nggak pernah tahu harga mangga atau jeruk yang mahal mana ya. Tapi anggap aja misalkan itu harga buah yang sama. Oke, kalau saya gambarkan di ini kira-kira seperti ini ya. Nah, resisten itu yang di atas, harga mangga 22.000 dan support adalah di bawah itu ketika harga jeruk atau mangga itu tadi 18.000 ya. Oke, ya. Harga ini tapi nggak selalu harus, walaupun harga bergeraknya seperti ini, nggak harus selalu tiap hari naik turunnya di situ-situ ya. Nggak harus selalu kalau misalkan habis 19.000 pasti 18.000 atau enggak ya. Kadang memang nggak nyampe di support sudah balik ke arah lah atas lagi ya. Kalau dibayangkan seperti harga buah aja di pasar ya, kita nggak bisa menentukan tiap hari, tapi kita tahu range-nya di situ ya. Karena mungkin nanti contohnya di belakang aja ya, karena saya hanya bisa nge-share ini dulu. Oke, harga itu nggak selamanya selalu bergerak di antara support dan resisten. Ya, kita perhatikan ada pergerakan harga yang seperti ini. Ya, ini support, ini resisten. Loh, ini kok ternyata harganya di atas. Ya, jadi ada penembusan. Nah, penembusan ini biasanya kalau orang teknikal melihat di situ, itu kadang bertanya-tanya, ya, ada apa ini? Ya, biasanya mungkin ada berita bagus, ada sesuatu yang spesial, atau mungkin ada hal yang bisa merubah kondisi harga ini cenderung naik. Misalkan mangga, ternyata ada berita tentang mangga ini ternyata bisa menyembuhkan COVID, nah, misalkan seperti itu ya. Nah, itu harga akan menembus ke atas. Yang biasanya 22.000 ya, sekarang kok jadi 24 ya, bahkan 25.000 misalkan seperti itu. Dia akan punya level pergerakan baru ya, seperti ini. Misalkan aja. Ya. Ketika mangga ini bisa menyembuhkan COVID, misalkan ada cerita seperti itu, maka harga 22.000 yang sebelumnya adalah harga termahal, orang nggak akan mau kalau harganya di situ dan terpaksa penjualnya harus menurunkan harga, itu ternyata dianggap murah gitu ya, karena orang akan ngomong bahwa mangga kalau 22.000 bisa menyembuhkan COVID, saya mau itu ya, jangan ya. Dan harga ini akan punya support dan resisten yang baru ya. Oke. Dan ada juga pergerakan yang menembus level supportnya ya, ketika mungkin ada berita buruk. Kalau saham ya tentunya perusahaan ini mungkin ada menderita kerugian atau bad news lah seperti itu ya. Biasanya orang teknikal yang nggak ngikuti berita itu biasanya terlihat harga seperti ini baru nyari beritanya ya. Jadi mungkin kebalikan, ada juga yang orang setelah tahu beritanya baru lihat harganya bagaimana ya. Tadi Pak Wira juga cerita zaman dulu orang ya, terutama ya kita orang-orang daerah seperti ini, berita itu selalu ketinggalan. Tadi Pak Wira cerita, lihat harga itu harus lihat koran Kompas, dan itu saya ngalami juga ya. Jadi tahu harganya itu besok saya tahu. Saham yang saya beli hari ini itu tahunya masih besok, karena dulu saya beli sahamnya itu lewat sekuritas, yang sekuritasnya juga di luar kota, nggak di tempat saya pada waktu itu ada, dan saya baru tahu karena harian Kompas itu kan dia mencatatnya kan sore ini baru diterbitkannya besok. Jadi saya tahu harga sahamnya itu besok. Ya. Beritanya juga tahunya juga mungkin setelah 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Bahkan seperti itu. Nggak seperti zaman sekarang ini. Ya. Kita langsung tahu harga saham sekarang apa dan beritanya. Ya, itu walaupun itu ada min dan plusnya. Mungkin kayaknya juga ada teman saya yang mungkin tahu juga pada waktu itu saya aktivitas tiap pagi ngeliatin, karena mungkin pada waktu itu satu kos sama saya mungkin ada juga mengikuti acara hari ini juga ya, tapi saya nggak tahu pakai nama siapa ya.
kira-kira itu mungkin 25 tahun yang lalu ya. Jadi ini ngapain ini ya? Tiap pagi kok buka ngerebut Kompas, lihatnya. Ya. Bahkan beritanya di Kompas biasanya nggak ada ulasan tentang saham, beritanya berita yang lebih global, nggak ada ulasan saham khusus tentang ini ya. Harus ada harian itu juga pada waktu itu kayaknya seperti semacam apa ya, itu juga belum ada ya, baru muncul setelah itu ya. Apalagi internet ya, internet pada waktu itu bisa dibilang belum ada, adanya baru di luar. Di Indonesia pada waktu itu juga belum ada. Baru setelah berapa tahun kemudian muncul warnet. Warnet pun mahal ya, seperti itu. Oke. Jadi kondisi yang tadi break resisten dan maupun break support ini akan menyebabkan akan ada pergerakan harga saham yang baru. Ya. Kenapa kita perlu tahu seperti ini ya nanti berikutnya. Ya. Ini saya kasih contoh dulu aja ya, satu saham aja, support resisten kira-kira pergerakannya seperti ini. Ya. Jadi kelihatannya naik turun, tapi dia ketika ada titik tertentu dia berbalik naik atau berbalik. Dan ketika dia tembus, dia mempunyai ini yang baru ya, ini tembus di sini. Ya. Oke. Jadi ini adalah resisten, ini adalah support. Oke, kira-kira cukup paham ya, teman-teman. Kalau nggak paham, nggak pahamnya di mana, tolong bertanya ya. Coba saya lihat ya, ada pertanyaan aman. Oke, saya lanjutkan ya ke tren. Ya, jadi ini yang kedua tadi setelah support resisten, mudah ya, support resisten ada gerak harga di area tersebut ya, di range tersebut ketika ada suatu area tertentu yang menyebabkan dia jadi berbalik turun adalah resisten, dan ketika ada yang berbalik jadi naik adalah support. Oke, tren yang pertama, tren seperti ini. Ini adalah suatu pergerakan harga yang menurut saya aman, dan saya sarankan teman-teman pemula ini kalau mau trading adalah di area pergerakan yang seperti ini. Ya, ini namanya pergerakan uptrend. Kenapa? Karena kalau para pemula ini kalau beli saham dan istilahnya kemudian turun itu untuk cut loss sulit sekali. Ya. Tapi ketika kondisi pergerakannya adalah uptrend seperti ini, Anda biasanya bisa dijemput ya, dan jadi kembali untung ya. Misalkan aja kita beli di sini ya, kemudian turun di sini ya. Kalau masih dalam jalur uptrend, dia akan kembali naik itu melewati harga beli kita ya, walaupun kita belinya ketinggian sedikit dan seterusnya ya. Tapi selama masih uptrend ya, itu ya, karena kita nggak ada yang tahu. Nah, ciri-cirinya saham uptrend itu seperti apa? Tadi kan kita sudah belajar support dan resisten. Saham uptrend adalah ketika pergerakan resisten ini cenderung ditembus ke atas. Ya, ini kan resisten, ini tembus ke atas. Dan ketika dia turun di bawahnya ini, ya berbalik arahnya ini, dia nggak kembali ke titik ini, nggak menembus yang di sini. Ya, tapi dia punya, ya, anggap aja support baru lah. Dan kemudian seperti itu terus berulang-ulang. Ya, oke, saya kira nggak sulit ya. Mungkin nanti kalau di real pergerakannya mungkin yang agak sulit ya, karena nggak seperti ini ya, nggak selalu seperti naik turunnya seperti ini ya. Tapi kita bisa mengira-kira lah, misalnya harga sahamnya cenderung naik ya, naik itu turun itu harganya ketika turun dan kembali naik itu waktu turunnya ini nanti berikutnya itu dia nggak ada penembusan di level yang sebelumnya jadi support. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Jangka waktu berapa lama Pak untuk melakukan support resisten? Ini tergantung ini ya. Time frame kita untuk trading itu seberapa panjang ya. Jadi ketika menurut saya gini,
ketika orang melihat pergerakan harga uptrend ya, atau mungkin support dan resistance ini, itu kelihatan bahwa dia ini mencerminkan bahwa dia ini tradingnya jangka panjang atau jangka pendek, atau mungkin yang pendek sekali ya, copet dan sebagainya, atau mungkin yang memang horizonnya sangat panjang sekali, nah, semi investor ya, seperti itu. Jadi sekilas saya lihat ini dia melihatnya ke dalam berapa hari, oh berarti dia memang mainnya memang tradingnya harian seperti itu ya. Tapi ketika dia lihatnya lebih panjang, mingguan atau bulanan, nah ini berarti dia lebih ke jangka panjang. Karena memang di hari ini pun di pergerakan intraday, di pergerakan dari pagi sampai sore itu bisa ada support resistance juga, karena itu yang digunakan para pencopet ya, scalper itu untuk keluar dan masuk di seperti itu. Ya. Nanti mungkin kita pakai contoh grafik aja. Ya. Oke. Nah ini tren berikutnya tentang tren kita lanjutkan, ini pergerakan downtrend. Pergerakan downtrend ini sangat risky ya, sangat berbahaya, walaupun mungkin kalau yang sudah pinter-pinter bisa masuk di sini juga untuk trading yang sangat lebih pendek daripada yang biasa kita lakukan. Karena apa? Karena ketika turun di sini itu turun berikutnya itu akan lebih dalam, seperti itu. Dan ketika kita nyangkut di agak ketinggian di sini, itu kita nggak akan dijemput. Ya, bisa dibayangkan ya, dari gambar ya. Ciri-cirinya seperti yang tadi, bahwa kebalikannya, bahwa support ini akan lebih cenderung akan selalu ketembus, dan ketika balik ke atas, dia nggak akan melewati harga puncaknya sebelumnya. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pergerakan sideways. Pergerakan sideways itu menurut saya sebenarnya pergerakan sideways itu nggak terlalu sering ya di saham itu, karena ada kecenderungannya itu uptrend atau downtrend itu, walaupun mungkin sudutnya agak melandai dan sebagainya ya, tapi bisa saja terjadi ya, tapi nggak akan terlalu lama. Kalau lama itu biasanya memang perusahaannya memang apa ya, memang nggak ada cerita apa-apa, atau mungkin orang ngelihat ini perusahaannya apa, kurang informasi, atau mungkin juga saham yang nggak liquid ya, pergerakannya sideways seperti itu. Nah, biasanya pergerakan-pergerakan yang agak sideways ini memang sering nggak dilirik orang, karena para investor atau mungkin yang istilahnya apa ya, orang yang suka ngumpulin saham itu memang bekerjanya di sini ya. Tapi untuk trading biasanya nggak menarik, kecuali kita memang mau pendek-pendek ya, untung dikit-dikit seperti itu ya, naik turun di range itu ya. Kalau ada yang mengamati dan ketemu saham seperti ini nggak apa-apa. Makanya itu tadi kita bikin watchlist itu salah satunya kita bisa cocok dengan pergerakannya seperti ini atau enggak. Atau saya lebih suka saham yang geraknya naik ke atas lebih jelas, atau turun sekalian. Kalau turun sekalian nanti saya beli di bawah ya. Saya kasih contoh saham seperti ini ya, ini saham INKP ya. Ini kelihatan ya, ini sideways ya. Kemudian ini ada pergerakan naik ya, ini uptrend. Kemudian ada pergerakan downtrend, dan ini ada pergerakan uptrend lagi. Walaupun ini lebih sudutnya lebih kecil ya daripada ini, lebih agresif ya, tapi kecenderungannya memang di market adalah pergerakannya lebih banyak turun sekalian atau naik sekalian ya. Oke, coba saya lihat ada pertanyaan, saya teruskan ke candlestick ya. Nah, candlestick ini juga banyak juga di buku-buku ya. Jadi yang dua tadi, support resistance itu selalu dibahas ya. Tren juga banyak dijelaskan di buku-buku dan juga candlestick. Ya, oke. Saya mau jelaskan singkat aja cara baca candlestick.
ya. Ini umum, mestinya banyak yang tahu juga. Kalau candle-nya hijau seperti ini, ya itu berarti cenderungnya dari pembukaan sampai penutupan adalah naik. Pembukaan sampai penutupan, ya. Nggak ada hubungannya dengan kemarin, hanya hari ini aja. Ini kita lihat ya, kenapa bisa jadi hijau, karena opennya di bawah, close-nya di atas. Ya. Nah, ini ada ekor di atas dan di bawah ini adalah titik tertinggi dan terendah. Pada waktu, kalau kita dalam time frame daily, ya pada waktu hari ini. Nah, kita bisa lihat mingguan maupun juga jam-jaman, bahkan 5 menit bisa ya. Di grafik itu kita sesuaikan sama trading. Cara trading kita, time frame kita. Ya, tapi pada umumnya adalah daily ya. Jadi hari ini saya mungkin banyak ngomongnya tentang daily. Karena teman-teman saya tahu tradingnya pasti nggak sampai nyopet-nyopet sampai scalper seperti itu ya. Atau mungkin juga nggak sampai melihat candle-candle yang monthly ya, seperti itu. Kemudian ada candle yang lain, itu adalah candle merah ya. Itu adalah di mana ketika pembukaannya adalah lebih tinggi daripada penutupannya. Jadi kecenderungan pada waktu hari itu adalah cenderungnya adalah turun ya. Nah, ini ada lagi titik tertinggi dan terendahnya, ada ekornya seperti ini ya. Ini mudah ya, data ini di semua online trading maupun platform seperti misalkan ada TradingView, AmiBroker, ChartNexus, semua biasanya pakai ini ya. Ini sudah umum sekali ya. Tadi mungkin kalau kita contoh-contoh yang awal itu menggunakan ada yang line chart itu, sekarang kayaknya sudah jarang ya orang lihat line chart. Line chart hanya penutupannya. Kalau candle melihatnya harga bergerak di hari itu ya. Jadi kita tahu kira-kira hari itu pergerakannya kecenderungannya turun seperti ini. Kalau kita pakai line chart, kita hanya satu titik tahunya. Oh, hari itu harganya penutupannya hanya di sekian. Oke ya. Ini namanya bearish candle yang tadi bullish ya. Ini saya kasih contoh di pergerakan. Ini adalah candle daily. Nah, tapi saya lihat pergerakannya secara intraday. Intraday ini ada, semoga kelihatan ya di layar ya, karena angkanya kecil ya. Ini pergerakan dari jam 9 pagi sampai penutupan ya, jam 3 lebih seperempat ya, seperti ini. Ini saham Ali, misalkan ini dia pembukaannya di 11.000, kemudian dia naik high-nya di 11.100, kemudian dia mulai turun dan mencapai low di 1850 dan close-nya di 10.875, close-nya agak sedikit naik, maka terjadi seperti ini candle-nya. Ya, ini perhatikan, high, open, close, low, karena opennya di atas, close-nya di bawah, harganya cenderung turun dan yang dikasih warna merah. Oke ya. Ini pergerakan candle yang warnanya hijau. Ya, warna hijau ini berarti kecenderungannya dia naik di sepanjang perdagangan. Kita lihat opennya di 14.45, low-nya di 14.25, jadi agak turun. Nah, ini low-nya di sini. Kemudian dia mulai bergerak naik sampai di 1490 dan close-nya di 1490. Ya. Ini teman-teman paham ya, kenapa nggak ada ekor di atas? Ada yang nggak tahu? Ya, oke ya. Kalau sampai di sini, saya kira mungkin sudah banyak yang belajar, sudah banyak yang tahu dari buku-buku ya. Karena sekarang zaman internet pun juga banyak yang mudah sekali belajar ya. Apalagi juga grup-grup saham juga banyak ya. Oke. Nah, tadi kan saya ulas. Jadi pergerakan candle itu hanya mencerminkan pergerakan kalau daily di hari itu ya. Tadi candle terakhir tadi adalah saham S&P ya. Ini saya buka ini di HP, di pos ya. Di pos itu bisa menampilkan chart juga. Jadi candle ini adalah candle terakhir. Ini
hari Jumat kemarin ya. Saya nggak tahu hari ini gimana. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan ada tren, ada support resistance dan sebagainya? Karena pergerakan candle di sini ini kalau diterapkan di hari-hari sebelumnya itu baru kelihatan, oh ternyata dia posisinya dia sudah di sini. Oh dia sudah naik beberapa hari ini. Oh dia sudah dekat sama resisten. Nanti kita baca support resisten ya, support di sini, resisten di sini. Berarti kecenderungannya bagaimana ini? Ya hati-hati karena ada kemungkinan juga berbalik arah jika tidak ada sentimen yang sangat kuat sekali. Kalau ada sentimen yang sangat kuat sekali, dia bisa break. Saya nggak tahu hari ini atau mungkin kemarin bagaimana pergerakannya. Ya, seperti itu. Jadi walaupun ini kelihatannya bagus, terus apakah harus beli? Nah, kita lihat-lihat dulu di resisten. Ya. Oke. Kalau sampai di sini kira-kira tidak ada yang kesulitan ya. Apalagi ini ya, candle-candle ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk candle seperti itu. Ada ekornya atas bawah. Ya. Ada yang seperti ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Kalau yang satu ini kan tadi, yang seperti yang terakhir tadi. Terakhir tadi ya pergerakannya. Oke, ini kalau kebalikannya yang tadi adalah ini. Candle nomor 2. Ya, kalau tadi itu cenderungnya masih bagus di hari itu, candle 2 ini kecenderungannya adalah lebih miris, lebih jelek. Ya, karena dia pada waktu pagi pembukaan dia cenderung naik, tapi penutupannya turun. Ya, berarti ada sesuatu. Kenapa dia pada waktu penutupan cenderung turun, kalau dibuang-buang. Ya. Kalau nomor 3 ini pergerakannya adalah cenderung dari open sampai close naik terus, ya. Saya kasih contoh aja, kalau misalkan pertandingan sepak bola itu kalau yang candle nomor 3 ini adalah dari awal itu sampai akhir itu posisi kita menang misalkan 4-0, ya. Jadi tidak ada perlawanan dari lawan. Itu. Ya. Kalau candle nomor 4 ini adalah kebalikannya. Kita dibantai 0-4. Ya. Nah, candle nomor 5 ini mungkin yang bertanya-tanya. Ini adalah ketika harga itu open, bergerak naik turun, tapi close-nya juga sama dengan harga open. Ya. Jadi kalau pertandingan sepak bola itu anggap aja skornya 2 sama. Ya. Atau mungkin 3 sama. Entah di babak 1 atau babak 2 bagaimana, tapi hasil akhirnya adalah skornya sama, di draw. Ya. Ini biasanya kalau saya perhatikan di candle-candle seperti ini, di titik-titik area resisten atau support ini penting sekali. Misalkan kelihatannya ini sepele ya, candle yang seperti nomor 5 ini. Kelihatannya kok sama kuat ya, tapi ketika dia berada di area support itu biasanya malah ada potensi untuk kembalikan arah jadi naik, dan sebaliknya di resisten juga seperti itu. Ya. Oke ya, karena nggak ada pertanyaan, ini saya mau lanjutkan, dan ini saya mau lanjutkan tentang sinyal. Sinyal ini sesuatu yang kita lihat dari candle, pergerakan candle, ya candle itu kita bisa tahu bahwa apakah ini kita saatnya masuk, saatnya keluar, atau mungkin kita masih bisa pegang saham ini. Ya. Nah ini yang mungkin nggak ada di pelajaran-pelajaran, nggak ada di buku, kayaknya juga nggak ada di workshop ya. Kalau sebentar ada pertanyaan. Candle nomor 1 sampai 5 ada kembalikan arah. Oke, saya kembalikan dulu. Ting. Nah, kembali ya. Oke, gini.